saya akan mempresentasikan tentang presentasi perancangan sistem informasi 2. Kali ini saya akan menjelaskan metode yang ada pada perancangan sistem informasi 2, yaitu metode analisis Pisces. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Metode analisis Pisces ini merupakan salah satu metode yang ada pada perancangan sistem informasi 2. Kita mulai pembahasan. Yang pertama ini ada performance atau kinerja. Kinerja merupakan variabel pertama dalam metode analisis Pisces, di mana memiliki peran penting untuk menilai apakah peran dan prosedur yang ada masih mungkin ditingkatkan kinerjanya, dan melihat sejauh mana dan seberapa handalkah suatu sistem informasi dan berproses untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, kita dapat mengukur dari output, yaitu jumlah kerja, output atau deliverables yang dapat dilakukan atau dihasilkan pada saat tertentu. Yang kedua ini ada response time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan output atau deliverables tertentu. Jadi pada bagian ini bisa dideskripsikan situasi saat ini memang jumlah orang yang dibutuhkan untuk melakukan serangkaian kerja tertentu dalam satuan jam, hari atau bulan. Misalkan untuk memproses berkas yang masuk pada organisasi atau perusahaan ini dibutuhkan beberapa orang dan berapa jam. Jadi kemudian dianalisis apakah hasil kerja ini sudah bagus atau perlu peningkatan kerja. Lalu untuk waktu respon penundaan rata-rata antara transaksi dan permintaan dengan respon transaksi atau permintaan tersebut, pada bagian ini juga dideskripsikan saat ini tentang waktu respons yang terjadi ketika ada transaksi yang masuk hingga transaksi tersebut direspon untuk diproses. Penundaan ini bisa jadi antrian dalam proses transaksi sebelumnya. Baik, kita lanjut ke informasi. Untuk informasi, di sini kita harus menilai apakah prosedur yang saat ini masih bisa diperbaiki sehingga kualitas informasi yang dihasilkan ini menjadi semakin baik. Informasi yang disajikan harus benar-benar mempunyai nilai yang berguna. Hal ini diukur dengan untuk keluarannya ini, yaitu output, suatu sistem yang dapat memproduksi keluaran hasil dari input, dan inputnya ini dalam memasukkan suatu data sehingga data yang diolah dapat menjadi suatu informasi yang berguna. Jika kelebihan informasi atau terlalu banyak informasi yang terkumpul, belum terformat dan masih tercampur antara informasi yang relevan dan tidak relevan dengan masalah yang harus diambil keputusannya, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk memilah dan memilih informasi yang relevan. Jadi akan membuang-buang waktu begitu. Lanjut, ini ada ekonomi. Pada ekonomi kali ini menilai apakah prosedur yang ada saat ini dapat digunakan manfaatnya atau nilai guna, atau turunkan biaya penyelenggaraan. Yang A, ada biaya yang tidak diketahui. B, biaya tidak dapat dilacak sumber. C, biaya terlalu tinggi. Untuk secara umum, keuntungan-keuntungan yang didapat ketika menerapkan sistem informasi, selain yang tersebut di bawah ini, masih ada lagi keuntungan-keuntungan yang lainnya. Secara lebih lengkap diidentifikasikan, sehingga pada bagian ini dideskripsikan manfaat yang akan didapat ketika menerapkan teknologi informasi atau sistem informasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Oke, kita lanjut ke kontrol. Untuk kontrol ini menilai apakah prosedur yang ada saat ini
dapat ditingkatkan sehingga kualitas pengendalian ini semakin baik dan kemampuan meminimalisir kesalahan pun semakin baik pula. Untuk contoh pengendalian sendiri, tidak adanya batasan dalam akses data yang tersedia. Semua karyawan dapat mengetahui seluruh data perusahaan. Selain itu, keamanan data pelanggan dan data pemasangan iklan tidak terjamin karena disimpan secara teratur, bahkan resiko kehilangan data pun sangat besar. Oke, kita lanjut ke efisiensi. Efisiensi ini menilai apakah prosedur yang ada saat ini dapat diperbaiki sehingga tercapainya peningkatan dalam efisiensi sistem informasi dan harus lebih unggul dalam sistem manual. Contohnya, untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan periklanan, pelanggan ini harus datang ke kampus Kompas TV untuk mencari informasi yang dibutuhkan, sehingga tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih apabila jarak Kompas TV ini jauh. Jadi kita harus dapat meminimalisir pada efisiensi ini. Dan untuk contohnya ini tentang Kompas TV. Baik, lanjut ke slide terakhir. Di sini ada servis. Di servis ini menilai prosedur yang ada saat ini masih bisa diperbaiki kemampuannya untuk mencapai peningkatan kualitas dalam layanan, membuat kualitas yang user friendly sehingga pengguna dapat kualitas yang baik. Contohnya, pelayanan terhadap penyajian informasi periklanan masih dengan face to face, yaitu pelanggan harus datang ke Kompas TV. Penyajian informasi yang dilakukan secara online dan sistem dapat menghubungkan antara pelanggan dan perusahaan ini. Dalam pemasangan iklan juga dapat dilakukan cepat dan mudah tanpa harus datang langsung ke Kompas TV. Jadi kesimpulannya ini, metode analisis bisnis ini dapat disimpulkan adalah bagaimana kita meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada, dan perlu ada peningkatan dalam suatu kinerja agar sistem yang dibangun ini menjadi lebih baik dan dapat merubah sistem yang lama yang belum baik gitu teman-teman. Jadi untuk pada video kali ini saya menjelaskan tentang metode analisis. Jika kalian ingin membangun sebuah perusahaan atau organisasi, maka kalian harus menggunakan metode ini agar dapat meminimalisir sebuah kesalahan untuk biayanya, untuk layanannya dan lain-lain gitu. Jadi sekian saja video presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.